Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Nisa dari kelompok 10 BK Palembang, dan saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti bimbingan dan konseling. Nata Wijaya sendiri mengartikan bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan agar individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga dia dapat sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Selanjutnya, pengertian konseling menurut Division of Counseling Psychology. Konseling merupakan suatu proses untuk membantu individual mengatasi hambatan-hambatan perkembangan dirinya dan untuk mencapai perkembangan optimal kemampuan pribadi yang dimilikinya. Proses tersebut dapat terjadi setiap waktu. Berdasarkan pendapat para ahli mengenai konsep bimbingan dan konseling, maka bimbingan dan konseling untuk anak usia dini dapat diartikan sebagai upaya bantuan yang dilakukan oleh guru atau pendamping kepada anak usia dini agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Yang kedua, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Menurut Xiao Di tahun 2003, pada pelaksanaan pelayanan bimbingan untuk anak usia dini perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. Proses pendidikan bukanlah proses pengembangan segi intelektual semata, melainkan proses pengembangan seluruh segi kepribadian anak sebagai makhluk pribadi, sosial, dan makhluk Tuhan. Yang kedua, bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah. Semua anak didik memerlukan bantuan, baik yang dianggap tidak punya masalah maupun anak yang menghadapi masalah. Yang ketiga, bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Bimbingan merupakan salah satu kegiatan pendidikan di samping pengajaran dan latihan. Pelaksanaan bimbingan pada anak usia dini tidak dapat dipisahkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. Yang keempat, bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Kejelasan arah kepada siapa proses bimbingan itu dilakukan akan mewujudkan hasil yang baik dari suatu proses yang dilakukan. Yang kelima, kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik, motorik, kecerdasan sosial maupun emosional. Bimbingan yang dilakukan pada kegiatan pendidikan anak usia dini perlu berorientasi pada seluruh aspek perkembangan anak, tidak hanya terpusat pada satu aspek perkembangan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi prinsip-prinsip bimbingan dan konseling pada anak usia dini. 1. Bimbingan harus dimulai dengan mengenal kebutuhan-kebutuhan anak, kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan anak, contohnya buku dan lain-lain peralatan sekolah. Kedua, bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. 3. Dalam menyampaikan permasalahan anak pada orang tua, hendaknya menciptakan situasi aman dan menyenangkan sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang wajar dan terhindar dari kesalahpahaman. 4. Dalam melaksanakan kegiatan bimbingan, hendaknya orang tua diikutsertakan agar mereka dapat mengikuti perkembangan dan memberikan bantuan kepada anaknya di rumah. 5. Bimbingan dilakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pendamping sebagai pelaksana bimbingan. Bila mana masalah yang terjadi perlu ditindaklanjuti, maka guru pembimbing harus mengkonsultasikan kepada kepala sekolah dan tenaga ahli. 6. Keenam, bimbingan harus diberikan secara